Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aziz. Apa kabarnya, Pak Teguh? Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat juga. Di cuaca yang sekarang ini masih bertahan, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak Teguh ya. Amin, Sehingga amin ya kita Allah. bisa tetap melaksanakan aktivitas sebagai pendidik, sebagai Siap, guru siap. untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, Amin, Pak. Amin, Pak. ngomong-ngomong, Pak Teguh, ini yang seperti sudah terencanakan kan sudah kita janjikan, sudah kita sepakati untuk pertemuan kita hari ini. Kira-kira rencana pertemuan ini apa yang akan kita bahas kira-kira, Pak? Iya, Pak. Beberapa hari ini semenjak kita mempelajari tentang guru bergerak ini, saya mulai berpikir, Pak, punya rencana ke depan untuk mempersiapkan pembelajaran di tahun semester genap, Pak. Jadi mungkin sehubungan dengan itulah saat yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Oke, baik Pak Teguh. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang terbaik lah Pak Teguh ya. Untuk Ya, kira-kira nih Pak Teguh, ya. untuk tujuannya kira-kira kalau boleh sedikit dijelaskan terkait tujuan kita pada hari ini. Iya, tujuannya saya rasa saya berharap sekali saya mendapat dukungan dari Bapak serta masukan dari Bapak mengenai apa yang sudah saya rencanakan ini yang beberapa hari ini mungkin menjadi keganjalan dalam hati saya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Ya mudah-mudahan kita bisa menemukan yang terbaik lah Pak ya dengan perbincangan kita. Kemudian terkait dengan tujuan akhir setelah kita melakukan pertemuan pada hari ini, kira-kira menurut Pak Teguh sendiri apa kira-kira tujuan akhirnya setelah kita bicara? Iya, tujuannya itu saya mendapat semacam kekuatan Pak dari Bapak dan keyakinan yang kuat dengan apa yang sudah akan saya rencanakan itu alhamdulillah yang jadi penerapan saya nanti ke depannya, Pak. Baik Pak, terima kasih, luar biasa. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira nih Pak, kalau kita berbicara dengan ukuran keberhasilan dari yang akan kita tuju Pak, kira-kira menurut Pak Teguh sendiri ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Saya merasa pertemuan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan karir saya dan saya merasa ini sangat efektif sekali dalam hal untuk mencari menerima masukan, menerima umpan balik dari kawan-kawan atau rekan sejawat atas apa yang mau kita rencanakan ke depan. Itu ukuran keberhasilannya dan itu juga membuat kita yakin dengan apa yang kita rencanakan yang kita laksanakan, Pak. Baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi target akhir, tujuan akhir kita bisa berhasil Pak ya. Siap, amin Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, kira-kira Pak dengan kita bertemu seperti ini, kesempatan ataupun waktu atau apalah itu yang kira-kira Bapak punya, Bapak miliki saat ini, kira-kira apa Pak? Iya, pertama saya rasa kesempatannya adalah kompetensi saya dalam hal kecakapan IT itu mungkin masih bisa kita anggap sebuah kesempatan untuk menunjang rencana saya tadi, serta hubungan saya dalam komunitas belajar yang ada di sekolah saya yang itu bisa mengundang kolaborasi, Pak, meminta masukan atas semua yang akan saya kerjakan nanti. Oke, luar biasa. Nah, kemudian Pak ini Pak, terkait dengan skala nih Pak, kalau seandainya kita berbicara skala, seandainya kompetensi kita atau kemampuan kita kita skalakan 1 sampai dengan 10, saat ini kompetensi Bapak kira-kira di skala berapa Pak? Saya mencoba menilai diri saya sendiri, mungkin dari 1 sampai 10 itu saya berada di posisi 6 Pak ya. Jadi, saya harapkan setelah ini saya bisa naik lagi skalanya Pak ya. Oke, untuk mendukung tadi kan ada harapan untuk menaikkan kompetensi dari 6 ke apakah bisa 8 atau 9 atau bahkan bisa 10. Kira-kira modal kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai kompetensi tersebut Pak, bagaimana Pak kira-kira? Iya, kekuatan ini mungkin mirip lebih kali ke kesempatan atau peluang yang saya punya Pak ya. Salah satu yang tadi kecakapan saya dalam hal IT ditambah juga dengan adanya dukungan dari komunitas belajar yang ada di tempat saya bisa menerima umpan balik, masukan-masukan apa yang akan saya lakukan Pak. Siap, baik Pak. Nah, kemudian Pak, kalau kita berbicara dengan peluang, tadi setelah ada Bapak mengungkapkan kekuatan,
kita berbicara tentang peluang atau kemungkinan yang akan terjadi atau yang kemungkinan ke depan yang akan Bapak ambil kira-kira. Iya. Peluangnya saya berharap saya memiliki waktu yang cukup luas untuk menyiapkan hal ini, Pak. Serta saya juga berharap waktu juga disiapkan oleh rekan sejawat saya yang mau meluangkan waktunya untuk berbagi kepada saya, Pak. Itu yang saya harapkan sekali, peluang-peluang. Baik. Nah, kemudian Pak, setelah kita berbicara peluang, berbicara dengan kemungkinan-kemungkinan, tentu akan berhubungan dengan hambatan nih Pak. Boleh sedikit dijelaskan Pak? Hambatannya saya rasa itu kembali lagi ke waktu. Saya takut mungkin ke depannya saya memiliki waktu yang terbatas sekali, diberikan amanah untuk menjalankan tugas yang lain seperti itu, dan itu akan mengusik rencana saya. Selanjutnya itu berhubungan dengan sarana prasarana, Pak. Mungkin saya takut sekali atau khawatir sekali di sekolah saya tidak menyediakan, Pak. Jadi itu yang saya risaukan sekali, hambatan-hambatannya. Oke. Baik Pak, dengan adanya yang seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan hambatan, tentu adalah ancang-ancang solusi Pak, kemungkinan Iya. yang bisa menjadi alternatif Pak. Iya, benar sekali Pak. Solusinya sudah saya rasa ya otomatis saya menyediakan waktu Pak, mengorbankan waktu saya, waktu yang ada di rumah saya atau waktu liburan saya kurangi lagi untuk memfokuskan untuk berkonsisten untuk melaksanakan rencana saya tersebut. Itu salah satunya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak Teguh, setelah Bapak menyajikan solusi, selanjutnya kita akan berbicara tentang rencana aksi ini Bapak Teguh ya. Kira-kira rencana yang seperti apa yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan? Iya, rencananya adalah saya ingin menyiapkan perangkat belajar saya, termasuk perangkat kelas saya yang setelah kita belajar kemarin, yaitu semuanya harus berdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan juga kita juga dituntut untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, dan itu yang menjadi prioritas saya, apa yang harus saya lakukan ke depannya seperti itu. Oke, baik. Untuk terkait dengan skala prioritas Pak dari yang Bapak jelaskan, boleh sedikit disepilkan Pak, dibocorin deh skala prioritasnya. Untuk skala prioritasnya saya mungkin fokus ke perangkat kelas dulu Pak, perangkat kelas yang mengakomodir kebutuhan siswa, termasuk penciptaan dalam budaya positif Pak. Bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, membuat papan emoji, paling tidak itu yang menjadi perbedaan di waktu-waktu tahun ajaran sebelumnya Pak. Itu yang menjadi prioritas saya. Oke, cukup luar biasa ya. Mudah-mudahan setiap langkah yang Bapak ambil akan memberi manfaat yang lebih besar ke depannya Pak. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Baik. Selanjutnya Pak, kemudian terkait dengan strategi ataupun mungkin apa ya, kira-kira terkait dengan prioritas tadi Pak. Strateginya yang seperti apa kira-kira yang akan Bapak lakukan? Strateginya saya mungkin berkolaborasi bersama rekan sejawat. Selain itu juga saya mencoba mencari sumber referensi dari yang lain Pak. Bagaimana saya lihat di platform Merdeka Mengajar untuk penyediaan perangkat ajar yang baik, ataupun mungkin bagaimana saya melakukan kolaborasi bersama komunitas belajar bagaimana membuat perangkat yang baik. Mungkin itu bisa jadi strategi saya Pak. Oke, baik. Terus kalau kita berbicara dengan keterkaitannya dengan waktu, Pak, kira-kira menurut Bapak bagaimana jangka waktunya, Pak? Waktu yang saya pastikan itu kurang lebih satu bulan, Pak. 1 bulan itu bisa direntangkan di antara 2 minggu bulan Desember atau 2 minggu di bulan Januari. Hal itu dengan deadline pas masuk ke tahun ajaran kedua itu mungkin sudah siap, sudah dilaksanakan. Baik. Sudah siap ditampilkan gitu. Kalau kita berbicara setelah jangka waktu kita tentukan, strategi sudah, kemudian ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak kira-kira? Iya, saya akan meminta masukan atau umpan balik langsung dari siswa, apakah ada perbedaan dari tahun yang lalu, dan bertanya bagaimana perasaan mereka dengan apa yang sudah saya terapkan, mulai dari penciptaan budaya positif tadi, dan bagaimana konsistensi kita di dalam kelas bersama untuk menerapkan ini, dan termasuk pembelajaran yang kita rancang itu harus berdiferensiasi terus dan menyenangkan bagi siswa. Itu menjadi ukuran saya. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, kalau kita sudah mengukur keberhasilan, tentu ada cara Pak untuk mengantisipasi gangguan ataupun kendala dari rencana aksi Bapak sendiri. Iya, antisipasinya paling tidak mungkin saya
menerapkan yang namanya mindfulness, itu dalam arti kata mungkin bisa berhenti sejenak atau mungkin melakukan hal-hal yang berbeda dalam rutinitas kita, mungkin seperti pembelajaran di luar, atau mungkin mendengarkan musik bersama, dan tetap mengingatkan kepada mereka bagaimana rencana kita ke depan. Jadi istirahat, bisa dikatakan istirahat sebentar, Pak. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, kalau kita sudah semuanya sudah dari mulai rencana aksi sudah, kemudian antisipasi sudah, kemudian kita akan berbicara tentang komitmen nih Pak, komitmen Bapak terkait dengan rencana yang sudah kita melaksanakan ini Pak, kira-kira bagaimana? Ya. Saya sangat besar sekali komitmen saya untuk menerapkan ini, sekaligus sebagai bentuk bagaimana hasil dari tindak lanjut kita dalam pembelajaran di Guru Penggerak ini, dan otomatis ya ini untuk untuk siswa kita juga Pak ya, untuk berpihak kepada murid. Jadi paling tidak yang penting mereka menyenangkan. Mungkin sekarang ini belum optimal, saya harap di semester selanjutnya itu kita sudah berjalan konsisten, optimal seperti itu Pak. Iya baik Pak. Luar biasa, berarti mudah-mudahan dengan menjaga komitmen tersebut, target yang menjadi tumpuan utama dari Pak Teguh dapat berhasil dengan baik. Ya. Selanjutnya Pak, untuk menjaga komitmen Bapak, untuk mengontrol komitmen Bapak, kira-kira siapa saja yang akan berperan di situ Pak? Yang paling pertama kali yaitu kepala sekolah Pak ya. Dalam mungkin penilaian supervisi beliau, terus melibatkan rekan-rekan sejawat bagaimana menjaga ini. Ya itulah yang pertama kali Pak yang menjaga. Terus ditambah-tambah dengan kalau ditanya apa yang membantu saya, ya sarana prasarana tadi yang saya harapkan sangat mendukung komitmen saya ini Pak. Oke, siap. Oke. Nah kemudian Pak, untuk tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak, kira-kira menurut Bapak tindak lanjutnya seperti apa yang akan Bapak tindak lanjutnya yaitu saya mendapatkan penguatan kan akan penerapan rencana saya tadi, dan saya juga berbagi kepada teman-teman yang lain bagaimana pembelajaran coaching ini sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan kompetensi kita yang ada di dalam diri kita, yang sekaligus kita juga merasa bahwa kita ini tidak bisa bergerak sendiri dan butuh dukungan dari teman-teman. Baik Pak, saya kira cukup untuk coaching kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pada hari ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan komitmen terutama yang harus kita jaga, jangan sampai komitmen itu kita melemah lah dalam hal penerapan yang sudah kita rencanakan itu Pak. Siap. Saya kira cukup Pak untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk sharing-sharing, berbagi untuk ke depan bagi pendidikan yang lebih baik. Siap, saya harapkan sekali Pak. Terima kasih banyak Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aziz. Waalaikumsalam Pak Teguh. Apa kabarnya Pak? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Agak-agak ada sedikit kendala nih Pak sepertinya Pak. Iya, saya mendapatkan pesan dari teman-teman bahwa ada Bapak mengadakan rencana pada pertemuan kali ini. Kira-kira apa Pak agendanya Pak? Kalau boleh saya tahu. Baik Pak, rencana saya untuk pertemuan kita hari ini, saya ingin berdiskusi, berkomunikasi dengan Bapak untuk mencari jalan terbaik ke depan terkait dengan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya Pak. Oh iya, baik, mantap sekali Pak. Sepertinya Bapak sudah menyiapkan hal betul Pak. Saya mau tanya Pak, untuk tujuan dari pertemuan kita ini apa Pak yang Bapak harapkan? Baik Pak, dari pertemuan kita ini kan yang saya harapkan adalah, karena di pembelajaran saya sebelumnya itu banyak kendala lah saya katakan Pak, dengan diskusi kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini, harapannya ke depannya pembelajaran saya akan lebih maksimal dan bisa dirasakan nyaman dan asik lah begitu dengan oleh peserta didik itu sendiri Pak. Kira-kira seperti itu Pak ke depannya. Iya, siap. Nah, harapannya semoga pembelajaran ke depannya lebih bermakna Pak ya. Untuk mencapai tujuan itu Pak, kira-kira ukuran keberhasilan Bapak dari pertemuan ini bagaimana Pak? Ukuran keberhasilan. Yang saya harapkan ke depannya adalah anak-anak yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa itu anak akan lebih nyaman dalam pembelajaran yang pertama. Yang selanjutnya targetnya adalah setiap tujuan pembelajaran yang sudah saya susun itu minimal 80% dari tujuan pembelajaran itu berhasil saya capai gitu. Salah satu target saya. Kemudian nanti juga saya akan berharap adanya
masukan, refleksi dari anak-anak, dari peserta didik terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Iya, oke Pak. Baik sekali Pak, itu ukuran keberhasilan Bapak, yaitu bagaimana kebutuhan siswa itu menjadi lebih tercapai, lebih nyaman, dan operasional pun berjalan dengan maksimal Pak. Baik Pak, untuk mencapai itu yang sekarang ini yang saya mau tanyakan Pak, kesempatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan itu apa Pak? Baik, terkait dengan kesempatan ini Pak, sebenarnya kalau kita berbicara kesempatan, saya ini agak sedikit terkendala Pak dengan waktu. Cuma saya berusaha memanfaatkan setiap jam-jam kosong yang saya miliki dan termasuk juga akhir pekan Pak, karena kebetulan kami kan hari Sabtu libur, sehingga kami memanfaatkan hari-hari itu untuk masalah kesempatan waktunya Pak. Nah itu kira-kira untuk kesempatan yang saya miliki Pak, jadi lebih optimal di akhir pekan. Iya Pak. Jadi apa namanya itu saya tanggapi, semoga waktu itu bisa bermanfaat dan juga membuat Bapak tambah kuat, tambah sehat Pak ya. Amin Pak ya. Terima kasih. Nah, untuk posisi Bapak Pak, dalam hal sekarang demi mencapai tujuan itu, kalau untuk sekarang ini kira-kira posisi Bapak di skala 1 atau 10 itu berapa Pak, kalau Bapak nilai sendiri? Kalau untuk memposisikan diri berdasarkan skala dengan evaluasi dari ketidakberhasilan pembelajaran dengan mungkin bukan tidak berhasil tetapi masih kurang maksimalnya pembelajaran, mungkin saya berada di posisi 5 atau posisi 6 lah, tepatnya di posisi 5 Pak, mungkin seperti itu Pak kira-kira. Iya. Oke, posisi 5 Pak. Dan pasti kalau saya lihat Bapak berada di posisi 5 dan tentu Bapak pasti berharap lebih untuk kedepannya Pak ya. Iya. Nah, untuk kekuatan yang Bapak miliki dalam mencapai untuk naik tingkat skalanya tadi, kira-kira apa Pak kekuatannya? Baik Pak, terima kasih. Untuk meningkatkan level kemampuan saya atau kemampuan untuk dari mulai level 5 mungkin naik, pinginnya sih setidaknya berada di posisi 8 lah Pak, harapannya begitu. Kalau untuk posisi 9 sepertinya agak berat, cuma yang saya miliki saat ini, dasar yang saya punya yaitu terkait dengan kemampuan IT yang mungkin agak sedikit lebih daripada rekan-rekan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan yang saya miliki adalah anak-anak muda, anak-anak yang bisa membantu saya untuk sedikit mengurangi beban lah, bahasanya begitu, pada saat misalnya terbentur masalah dengan IT itu sendiri. Itu salah satu kekuatan yang saya miliki Pak. Iya. Bapak memiliki kemampuan IT serta kesempatan memiliki ataupun adanya kolaborasi dengan rekan-rekan junior Pak ya. Bagus sekali Pak. Iya. Dari kekuatan tersebut pasti Bapak akan menemukan Pak kira-kira yang namanya hambatan. Nah, menurut Bapak apa saja hambatan-hambatan yang mungkin bisa menghalangi Bapak? Baik, terima kasih Pak. Untuk hambatan yang paling menonjol yaitu kesempatan untuk kolaborasi, kesempatan berkolaborasi dengan rekan-rekan kami yang junior terkait dengan tingginya jumlah jam pembelajaran yang kami ampu. Nah itu salah satu yang menjadi kendala Pak. Kalau untuk yang lainnya mungkin kendala waktu lah Pak. Jadi saya catat di sini yaitu hambatannya salah satunya adalah kesempatan kolaborasi Pak ya. Contohnya dengan tingginya jam belajar yang dimiliki oleh setiap guru gitu Pak ya. Jika Bapak sudah mengetahui apa hambatan tersebut, bagaimana kira-kira solusi yang Bapak bisa lakukan? Solusi yang saya lakukan, solusi yang saya terancang ke depannya adalah bagaimana saya mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, dengan teman-teman yang lainnya, yaitu dengan memanfaatkan waktu mungkin di akhir-akhir jam pembelajaran ataupun mungkin kita memanfaatkan akhir pekan Pak, dengan baik itu pertemuan secara luring. Oke. Jadi solusi yang Bapak coba rancang yaitu bagaimana memanfaatkan waktu luang dengan berdiskusi Pak ya, untuk menindaklanjuti rencana-rencana Bapak dalam mengatasi hambatan. Baik sekali Pak. Nah kita masuk sekarang ke rencana aksi Pak. Menurut Bapak, rencana Bapak apa Pak dalam waktu dekat ini Pak untuk mencapai tujuan ini? Baik, untuk mencapai tujuan yang telah saya rancang Pak, yang paling utama yaitu saya akan menyusun perangkat ajar Pak. Perangkat ajar tersebut akan saya susun untuk kesiapan, sehingga apa yang saya lakukan benar-benar step by step, dari langkah per langkah itu sesuai dengan yang sudah saya susun. Nah harapannya dengan adanya perangkat ajar tersebut, semua target yang ada pada tujuan pembelajaran itu dapat tercapai Pak. Seperti itu Pak. Oh iya. Rencana Bapak yang menyusun perangkat ajar. Dari rencana itu kan mungkin kalau kita bisa lanjutkan yaitu ada menyusun perangkat ajar, terus bagaimana
menentukan model pembelajaran. Nah, adakah dari tahap-tahap tersebut yang menjadi prioritas Bapak, Pak? Kalau untuk yang menjadi prioritas, karena kedepannya ini saya pinginnya kepada pembelajaran berbasis project, maka saya lebih utama saya akan memprioritaskan pemahaman saya tentang bagaimana pembelajaran project itu sendiri yang maksimal, kemudian nanti akan saya susun secara rapi di perangkat ajar saya, Pak, sehingga penerapannya itu benar-benar dengan sintak atau langkah-langkah yang ada pada project itu sendiri, Pak. Seperti itu, Pak, kira-kira. Iya, oke Pak, baik sekali Pak. Jadi prioritas Bapak di sini adalah bagaimana menentukan model, yaitu yang Bapak tentukan tadi adalah berbasis proyek, dan Bapak pastikan betul-betul bagaimana langkah-langkahnya yang tepat, Pak ya. Siap. Iya. Untuk jangka waktu yang Bapak bisa pastikan untuk menerapkan ini kira-kira mungkin berapa lama, Pak? Untuk jangka waktunya antara 2 sampai 3 minggu, Pak. Maksimal itu ya setidaknya paling 1 minggu lah. Maaf, 1 bulan untuk terkait dengan pembelajaran proyek yang akan saya lakukan. Kira-kira seperti itu untuk masalah waktunya. Iya, mudah-mudahan semua bisa lancar, Pak ya. Amin, Pak ya. Amin ya. Dalam waktu 1 bulan itu, setelah dilakukan rencana aksi, menurut Bapak apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak? Baik, terkait dengan rencana aksi ukuran keberhasilannya, Pak, saya akan melihat dari hasil akhir setelah nanti proyek itu selesai, hasil akhir mereka dari anak-anak tersebut, apakah mendapatkan yang maksimal seperti yang saya rencanakan, mereka punya produk-produk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga pembelajaran yang saya lakukan benar-benar sesuai dengan yang saat ini berjalan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tidak harus satu produk yang sama, Pak. Minimal mereka mendapatkan hasil yang berbeda antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Seperti itu, Pak. Iya. Hasil akhirnya ya. Bisa Bapak lihat dari proses pembelajarannya nanti, bagaimana maksimal tercapai tujuan pembelajarannya dan bervariasi hasilnya, Pak. Keren, Pak. Siap, Pak. Iya. Untuk komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini gimana, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Saya berusaha menjaga komitmen dengan meminta kepada anak-anak muda untuk mengontrol kinerja saya, dan juga saya berharap peran dari atasan saya, kepala sekolah ataupun wakakurikulum, untuk tetap bisa memberikan masukan, saran kepada saya agar tetap menjaga komitmen untuk terus berkreasi, terus berbuat, terus mencari yang terbaik untuk anak-anak didik. Seperti itu, Pak, kira-kira. Iya, mantap sekali, Pak, untuk komitmen Bapak. Ya, dengan sama-sama mengajak rekan junior mengontrol kinerjanya masing-masing, dan sekaligus masukan dari atasan Bapak sendiri ya. Iya, siap. Nah, menurut Bapak, siapa orang atau apa saja yang kira-kira dapat menjaga komitmen tersebut, Pak? Menurut saya rekan-rekan sejawat, terutama anak-anak muda. Saya lebih mengutamakan anak muda karena berharap adanya regenerasi lah terhadap proses pembelajaran, Pak, dan melibatkan anak muda dalam kolaborasi pembelajaran tentu akan lebih memiliki makna yang lebih ke depannya, Pak. Harapannya anak-anak muda tersebut pun akan mampu dan mau untuk berbuat lebih banyak lagi. Nah, kemudian sisi lainnya untuk membantu saya sendiri di dalam hal pencapaian target tersebut, saya ingin melibatkan kepala sekolah ataupun wakakurikulum di dalam proses, yaitu harapannya minimal menyempatkanlah kepala sekolah ataupun wakur bisa masuk dalam pembelajaran saya untuk mensupervisi atau mengamati proses yang saya lakukan, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, mantap, Pak. Ya, saya catat di sini berarti orang-orang yang sangat berpengaruh untuk dalam menjaga proses dan komitmen Bapaknya adalah rekan junior Bapak dalam komunitas, serta kepala sekolah dan wakakurikulum yang mungkin bisa membantu Bapak dalam supervisi, Pak ya. Keren sekali, Pak. Nah, untuk di akhir, Pak, tindak lanjut Bapak dari sesi pertemuan ini apa, Pak, kira-kira, Pak? Baik, setelah sesi pertemuan ini, Pak, saya akan mencoba nanti berkonsultasi dengan Bapak ataupun dengan rekan-rekan yang lainnya terkait rencana yang sudah saya buat, Pak. Ini mohon perkenan Bapak lah, nanti seandainya misalnya saya menyodorkan perangkat ajar saya, mohon dikoreksi terkait perangkat ajar yang saya susun, pun nanti misalkan ada yang harus diperbaiki, tidak ada masalah, Pak, untuk bisa diberikan masukan kepada saya. Nah, kemudian saya akan mencoba memulai proses dengan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, Pak. Seperti itu, Pak. Siap, ya. Terima kasih banyak, Pak, rencana-rencana Bapak dan bagaimana komitmen Bapak di sini. Dan saya juga akan menyediakan waktu juga, Pak, jika sekiranya ini sangat membantu memberikan dukungan kepada Bapak, Pak.
Dia jangan sukar sekali Pak. Saya doakan Bapak berhasil dalam melakukan ini, lancar semuanya dan sukses untuk Bapak sendiri. Ya Pak ya. Amin. Oke, titip salam buat teman-teman di sana Pak. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Saya ada pekerjaan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Hasil coaching itu sendiri Pak. Nah, ini sebenarnya kita ada refleksi nih Pak. Refleksi dari yang kita lakukan. Kalau menurut Pak Teguh dari supervisi dari coaching yang kita lakukan Pak Teguh, berjalan sesuai dengan rencana Pak, karena memang sudah kita rencanakan di awal, sudah sesuai dengan tahap-tahap kita ya. Mungkin yang perlu diperbaiki untuk poin 2 tuh yaitu waktu Pak ya, jangan terlalu buru-buru gitu kan ya. Jadi kesannya kita mengejar target. Siap. Terus apa yang Bapak lakukan untuk kehadiran penuh ya, kita tetap kehadiran penuh, saling mendengarkan, ada yang mencatat juga dan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach gitu Pak ya. Terus apa yang dilakukan untuk memperbaiki, mungkin jika waktunya panjang mungkin bisa kita tanyakan alternatif dari solusi-solusi yang lain kan, atau mungkin menemukan kemungkinan hambatan yang lain seperti itu Pak, kalau menurut saya. Terus untuk umpan balik dari coach Anda, kalau saya jadi coach Bapak, umpan baliknya yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching ya, senang sekali ya, semangat, dan saya menjadi percaya diri karena apa yang menjadi rencana kita bisa mendapatkan penguatan, dukungan dari coach atau dari rekan sejawat tadi itu Pak. Nah, sementara bagaimana untuk Bapak? Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kalau yang saya tanggapi sama dengan Bapak Teguh terkait dengan waktu coaching itu sendiri, memang kalau saya rasa cukup dikejar dengan waktu gitu ya, dengan waktu, sehingga untuk seperti alur tirta sesungguhnya sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya mendengarkan dengan baik, dan memberi respon dengan santai, itu kayaknya nggak dapat gitu. Belum optimal Pak ya gitu ya. Iya, belum dapat. Kalau misalnya coaching sesungguhnya kan seharusnya kita memang dalam posisi yang santai gitu. Betul. Sehingga kita memang obrolannya itu masuk gitu. Betul. Tidak kesannya seolah-olah terburu-buru 15 menit harus selesai. Nah, itu salah satu yang menjadi catatan kita. Betul. Kemudian kalau bicara tentang setelah coaching itu sendiri bagaimana Pak? Luar biasa. Alhamdulillah kita punya pengalaman baru, punya ilmu baru, punya pengetahuan yang luar biasa. Dengan adanya coaching ini sedikit banyak mempengaruhi terhadap rasa gitu, terhadap semangat, terhadap pokoknya banyak lah. Setelah coaching ini kita dari Pak Teguh begini, kemudian saya kedepannya sih juga pengen seperti yang apa yang Pak Teguh sampaikan. Nah, itu yang saya rasakan sebagai coaching pada saat kita melaksanakan coaching sendiri Pak. Seperti itu Pak. Iya.